Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja enak. Kopi saya selalu enak. Terus eh, kopi pagi saya kali ini kopi Ulung Wae. Kopi ininya variety-nya adalah kopi lanang ya, dari Ulung Wae. Ya, Ulung Wae. Oke, mari kita mulai. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah authentication, ya, autentikasi. Autentikasi itu sebetulnya singkatnya adalah membuktikan klaim seseorang. Misalnya saya klaim Budi Raharjo, maka bagaimana saya bisa membuktikan saya Budi Raharjo? Website mengklaim bahwa saya websitenya sebuah bank, ya, bank XYZ. Gimana si websitenya itu membuktikan bahwa dia memang bank XYZ? Mesin ATM di pinggir jalan, bagaimana dia membuktikan bahwa dia mesin dari ATM dari bank tertentu gitu ya. Dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah membuktikan klaim seseorang atau sesuatu ya, membuktikan klaim seseorang sesuatu. Kalau di dunia nyata autentikasi itu agak lebih mudah ya dibandingkan dengan dunia cyber atau dunia maya ini. Kalau di dunia nyata misalnya ada orang nanya, "Bapak siapa?" "Budi Raharjo." Akan lebih mudah ya karena misalnya saya punya identitas saya, KTP, SIM segala macam dicocokkan segala macam ya, meskipun bisa terjadi penipuan tetap ada, tapi akan susah kalau saya menyamar menjadi seorang perempuan misalnya gitu ya. Anda siapa? Ibu Siti gitu, nggak mungkin lah ininya, ada jenggotan, ada kumisan, nggak mungkin pisan gitu ya. Jadi nggak mungkin saya menyamar atau saya menjadi seekor kucing gitu, nggak akan bisa gitu ya. Nah, kalau dunia cyber, maka kita tidak punya kesempatan untuk men-challenge seseorang itu secara fisik ya. Jadi saya nggak tahu orangnya ini secara fisik segala macam. Berarti harus ada sesuatu yang ada klaim yang harus bisa dibuktikan bahwa menunjukkan bahwa saya Budi Raharjo. Nah, gimana caranya? Kita mulai dengan ngopi dulu. Nah, ngopi baru kita tunjukkan slide-nya ya, sebentar ya. Saya tunjukkan slide-nya. Yes, nah ini dia. Jadi, kalau kita bicara tentang authentication ya, autentikasi, ada banyak caranya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan sesuatu yang kita ketahui, what you know. Cara ini juga sering disebutnya juga sebagai faktor ya. Jadi itu. Jadi ini ada beberapa faktor. Faktor pertama ya, satu faktor itu bisa what you know ya, sesuatu yang kita ketahui ya. Yaitu bisa jadi misalnya password ditanya. Kalau Budi Raharjo passwordnya apa? Nah, bisa. Kalau Budi Raharjo pinnya apa gitu ya. Kalau Budi Raharjo ada rahasia apa saja yang bisa diketahui hanya oleh Budi Raharjo gitu. Kalau sesuatu yang diketahui oleh orang banyak ya tentu saja bubar jalan. Sebutkan nama Anda, ya Budi Raharjo. Tapi orang lain kan juga bisa ngaku-ngaku Budi Raharjo gitu kan ya. Jadi itu sesuatu what you know tuh harus yang spesifik gitu ya. Misalnya sesuatu yang Anda ketahui apalagi gitu ya. Maka kalau kita bicara misalnya nomor NIM ya, nomor induk mahasiswa, nomor induk pegawai, nomor induk NIK ya, itu juga menurut saya itu sesuatu yang bukan rahasia gitu ya. Meskipun tidak untuk disebar-sebar dan tidak banyak orang yang tahu, tapi dia bukan rahasia. NIM, NIP, NIK, NI yang lainnya, NI Star, NI Bintang lah gitu ya. Itu bukan rahasia ya. Jadi itu sebetulnya kurang cocok untuk dijadikan sebagai bagian dari what you know. Yang kedua adalah what you have. Adalah sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kalau ini ya di berbagai layanan kita diberikan kartu ATM, kartu kredit, kartu mahasiswa, kartu apalagi ya, pegawai ya, kartu e-money ya, dan seterusnya. Itu kartu ya, sesuatu yang kita punya ya. Bisa juga kunci misalnya kita mengautentikasi bahwa saya sudah diberikan izin untuk memasuki hotel ini, saya Budi Raharjo sudah diverifikasi, maka saya diberikan kunci juga bisa ya, jadi kunci atau kunci kantor ya, kunci kantor bisa ya, atau token. Nah, tokennya bentuknya macam-macam ya.
Kalau yang token yang dipakai di bank itu kan ya, token yang dipencet-pencet-pencet itu bisa juga. Cuma harganya mungkin mahal ya. Atau handphone ya, handphone yang kita miliki. Tapi handphone ini juga orang-orang kan kalau di ini kan sesuatu yang kita miliki, handphone tuh melekat dengan nomor handphonenya. Padahal juga bisa handphone juga bisa emailnya, bisa bisa apa saja ya, sesuatu yang kita miliki pada prinsipnya. Kalau mau juga bisa juga dengan komputer yang kita miliki juga ya, MAC address-nya juga bisa ya. Dan seterusnya ya, sertifikat yang kita miliki juga boleh ya. Jadi sesuatu yang kita miliki, nah, itu bisa dijadikan faktor lagi ya, two factors ya. Yang ketiga adalah sesuatu yang melekat kepada kita, what you are. Nah, ini biasanya terkait dengan biometrik ya, dengan badan kita lah, sidik jari, palm, wajah ya, DNA, cara kita berjalan, dan seterusnya yang melekat, habit kita ya, yang melekat dengan diri kita. Nah, ini ada 3 faktor ya. Jadi kalau ini ada misalnya orang bilang two factor authentication, nah itu berarti harus menggunakan 2 jenis faktor ini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai PIN dan password, nah itu 1 faktor ya. PIN, password, nomor induk, apa segala macam itu 1 faktor semua ya. Jadi kalau itu maupun ada 3 biji, 10 biji juga itu sebetulnya what you know semua gitu ya. Jadi nggak boleh ya, harusnya lebih dari 1 faktor. Nah, kenapa nggak 1 faktor, kenapa 2 faktor, 3 faktor? Ini biasanya masalah ekonomi saja ya, ekonomi dan experience ya, user experience. Kalau kita disuruh mengerjakan semuanya itu biasanya mahal ya, mahal dan tidak menyenangkan. Maka biasanya transaction system itu 2 lah, minimal 2 ya. Kalau yang nggak penting-penting amat 1. Jadi kalau misalnya kita pakai email ya, sistem email ya, kita kan tahu user ID dan passwordnya, itu cuma 1 sebetulnya ya. Cuma 1. Kalau transaction system kayak mesin ATM gitu ya, kita 2 ya. Jadi kalau misalnya saya pergi ke mesin ATM, saya ditanya, Anda siapa? Budi Raharjo. Kalau Budi Raharjo punya kartunya dong, masukin kartunya. Oke, masukin kartunya. Itu berarti what you have. Kalau Budi Raharjo tahu PIN-nya juga dong. Nah, itu what you know. Jadi saya punya kartunya dan saya punya PIN-nya, maka terjadilah pembuktian bahwa saya Budi Raharjo. Tapi ngeselinnya itu ya, kalau kita disuruh membuktikan di mesin ATM, tapi mesin ATM-nya itu nggak bisa dibuktikan. Kamu ATM bank apa gitu ya, bank XYZ, bener nggak? Gimana kita buktikan ya? Itulah sebabnya kalau mau ya orang bisa membuat mesin ATM palsu. Meskipun harganya mahal banget ya, ngapain juga ya nggak buat mesin ATM palsu yang harganya mahal banget. Terus yang datang orang yang saldonya tinggal 50.000. Buat ATM-nya modalnya berapa? 300 juta kali gitu ya, tapi kemudian pendapatannya cuma 50.000, nggak balik modal. Nah, tapi membuat website palsu ya, website palsu, internet banking palsu itu kan gampang ya, tinggal langganan domain aja. Maka orang sering terjebak dengan domain gadungan ya, domain abal-abal, domain plesetan gitu ya. Jadi itu terkait dengan tadi ya, kita tidak bisa membuktikan bahwa dia ngakunya bahwa saya Bank XYZ. Nah, makanya harusnya kalau yang kayak gitu tuh harus ada digital certificate. Kalau Anda Bank XYZ, pasti Anda punya digital certificate yang menunjukkan itu gitu ya. Dan kemudian melakukan key exchange dengan, nah itu berarti Anda memiliki juga ya, memiliki kuncinya ya, kunci private dan kunci public si mesin itu ya, memiliki dan mengetahui juga ya. Tapi kalau mesin tuh buat UR-nya susah ya. Kalau kita di misalnya mesin ATM ya, disuruh melakukannya dengan 3 hal, malas banget ya. Suruh masukin kartu, suruh masukin PIN, suruh masukin sidik jari, suruh salaman, pakai ada keluar tangan, salaman dulu ya. Atau DNA malah. Wah, kalau kita ke mesin ATM, oke, untuk ngecek DNA maka Anda harus menyumbangkan ini ya, tarik salah satu alis mata Anda nih, alis mata lagi ya, rambut Anda ya, kalau gondrong gimana kan, wah panjang sekali ya. Atau DNA ya, meludah di mesin. Tapi ini untuk menunjukkan begitu ya, jadi untuk menunjukkan bahwa saya ini Budi Raharjo. Selain itu juga, ini juga bisa dibatasi lagi ya, ini bisa dibatasi lagi, yang ketiga itu dibatasi dengan where you are. Jadi misalnya tadi proses melakukan ini bisa dilakukan hanya dari misalnya di ruangan ini, berarti alatnya harus yang di situ. Jadi kita dengan where you are itu bisa di situ. Kita proximity. Bisa juga kita nge-tap, misalnya kita pakai RFID atau NFC, kita tap di
alat baca yang alat bacanya itu lokasinya di spesifik di satu tempat tertentu ya, where you are. Jadi kita bisa login hanya bisa kalau ngetap di mesin itu, harus bisa hanya karena kalau saya bisa login kalau hanya memasukkan password di komputer yang itu, yang letaknya di sini atau ngetapnya di sini, atau kita juga bisa membuktikan dengan ya pokoknya lokasi kita ya, baik dari video juga bisa ya, video dengan kamera yang kita rekam di situ ya, atau dengan authenticated by trusted third party ya. Trusted third party itu pihak ketiga ya. Jadi kalau kita tadi ya dengan kasus dari ATM itu, saya ditanya, kamu siapa? Budi Harjo. Sebentar ya, saya tanyakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang melakukan verifikasi terhadap ini. Ntar kata mesin ATM itu siapa sih? Tolong cek dulu. Nah, pihak ketiganya akan men-challenge saya. Tanyain macam-macam. Oke, kata pihak ketiga, balik lagi ke mesinnya bahwa itu Budi Harjo yang nomor rumahnya di sini, ini yang punya rekening di kamu gini. Oke. Saya juga bisa nanya, itu mesin apa sih? Nah, si ini mencalon mesin tadi. Oh iya, itu nanti itu adalah mesin Bank XYZ yang letaknya di Jalan Ganesha nomor 10 gitu ya. Ini mesin yang nomor 3 di situ. Oh, oke. Benar-benar. Berarti nih, dan third party ini, trusted third party ini tidak boleh terlibat dalam bisnisnya gitu. Jadi itu fungsinya hanya melakukan verifikasi. Kalau dia terlibat dalam bisnisnya, pasti dia tidak akan dipercaya lagi oleh pihak ketiga karena dia punya conflict of interest gitu ya. Jadi itulah tadi tentang masalah authentication. Di pagi hari ini kita bahas authentication dan kita bahas dengan ngopi lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.